Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anak ibu yang luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama ibu. Perkenalkan, nama ibu Risna Fahrianti. Boleh dipanggil Bu Risna. Anak-anak ibu yang hebat-hebat, kali ini kalian kembali belajar bersama ibu melalui video pada program TV yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Ya, anak-anak ibu yang luar biasa, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dengan materi gangguan pada organ pernapasan dan properti dalam tari untuk SD kelas 5. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis penyakit pada organ pernapasan manusia. Dan kalian juga dapat menyebutkan benda-benda yang digunakan sebagai properti tari. Nah, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Islam, silahkan ikuti ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Nah, sekarang perhatikan gambar alat pernapasan berikut. Nah, sebelumnya ya, kalian pasti sudah belajar tentang alat pernapasan manusia pada pembelajaran terdahulu. Ayo, siapa yang ingat apa aja alat pernapasan manusia? Betul, rongga hidung, tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Ya. Paru-paru kita ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, paru-paru kita terdiri dari bronkus. Ya. Yang kedua, bronkiolus. Dan yang ketiga, alveolus. Nah, kalian juga pasti masih ingat ya, apa itu bronkus, apa itu bronkiolus, dan apa itu alveolus. Nah, ini gambar bronkus ya. Ini kalian bisa lihat di slide. Nah, ini adalah trakea atau tenggorokan. Cabang dari tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Nah, jadi bronkus adalah 2 percabangan dari trakea atau tenggorokan yang menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, cabang dari bronkus ini punya cabang lagi. Nah, ini namanya bronkiolus ya. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Nah, sedangkan di ujung-ujung bronkiolus itu terdapat
kantong atau gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Nah, ini gambar alveolus yang ada di paru-paru kita. Disinilah tempat bertukarnya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Jadi alveolus adalah kantong atau gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkiolus dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak ibu yang luar biasa, ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Oksigen terdapat pada udara yang bersih. Udara yang kotor itu mengandung bibit penyakit atau zat racun. Hal ini menyebabkan terganggunya organ pernapasan kita, sehingga kita bisa terserang penyakit. Nah, kali ini anak-anak, kita akan mempelajari beberapa gangguan penyakit pada sistem pernapasan kita. Sekarang silahkan kalian menyimak penjelasan dari ibu berikut ini. Jangan kemana-mana, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran. Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar bersama ibu. Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa saja penyakit pada sistem pernapasan kita? Sip, betul sekali. 2 jempol buat kalian. Beberapa penyakit pada organ pernapasan kita yaitu seperti asma, flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah, lalu bagaimana dengan penyakit yang sedang mewabah sekarang ini? Ya, hampir di seluruh dunia terkena virus ini. Apakah itu? Nah, ini virusnya. Ini adalah gambar virus corona. Nah, yang terinfeksi virus corona ini bisa terserang penyakit COVID-19. COVID-19 yang sangat menakutkan. Apakah COVID-19 termasuk gangguan alat pernapasan? Iya, selama ini banyak pasien yang mengalami gangguan pernapasan yang kemudian dikonfirmasi terinfeksi virus corona dan mengidap COVID-19. Kenapa? Hal itu ternyata bisa terjadi karena kerja virus corona ini menyerang sistem pernapasan. Walaupun organ pernapasan yang diserang virus corona ini setiap pasien berbeda-beda. Ada yang diserang organ tenggorokan, ada yang diserang paru-paru, dan ada juga yang diserang organnya adalah saluran udara. Nah, pada pneumonia, virus corona menyerang ke organ bronkiolus dan alveolus, sehingga kedua paru-paru kita atau salah satunya bisa terinfeksi. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, kalian pasti pernah melihat orang yang kesulitan bernapas ketika udara dingin atau banyak debu. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Itu orang sedang menghisap inhaler. Nah, kenapa? Karena mereka terkena asma. Apa sih itu asma? Asma bukan nama orang ya, seperti nama Asma putrinya Abu Bakar Siddiq atau Asma Nadia,
penulis novel bestseller yang novelnya sudah banyak difilmkan. Tapi asma di sini adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi beda-beda. Ada alergi terhadap makanan tertentu, bisa juga karena udara yang dingin, karena rambut, bulu, kotoran, debu, atau karena kelelahan. Nah, terus apa dong gejala awal dari penyakit asma ini? Gejala awalnya adalah yang pertama, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi ketika dia menghembuskan udara. Dan yang keempat, dada terasa berat, juga dahak sulit keluar. Penyakit atau gangguan organ pernapasan yang kedua adalah gambar apa itu ya? Orang lagi bersin. Berarti gangguan penyakit yang kedua adalah flu. Apa sih flu itu? Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala flu ya, sakit kepala, demam, nafsu makan berkurang, penciuman pun juga berkurang, dan hidung tersumbat oleh lendir ya, juga badan akan terasa letih. Gangguan pernapasan yang ketiga adalah bronkitis. Nah ini gambar paru-paru kita di mana terdapat bronkiolus ya. Bronkus dan bronkiolus. Jadi yang diserang penyakit bronkitis ini adalah bronkus. Bronkusnya terinfeksi oleh virus. Gejalanya adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Wah, gambar apa itu ya? Itu gambar mulut, terlihat giginya. Tapi coba perhatikan, ada apa di ujung lidahnya? Itu adalah tonsil atau amandel. Nah, jadi kalau tonsil kita itu terjadi peradangan akibat dari virus atau bakteri, maka kita akan terserang penyakit tonsilitas. Gejalanya adalah membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Juga ditambah dengan munculnya selaput putih di sekitar tonsil tadi. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, ini kita masih ingat ya, di awal tadi itu adalah gambar alveolus. Alveolus yang berada di ujung bronkiolus, tempat pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau alveolus ini terkena virus, bakteri ataupun jamur, ini bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Ya. Jadi penyakit pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri atau virus, juga jamur. Apa sih gejalanya? Gejalanya yang pertama, batuk dengan dahak yang berdarah. Kedua, sesak nafas. Yang ketiga, nyeri dada dan demam tinggi. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh penyakit gangguan pada organ pernapasan manusia. Sekarang, untuk tugas kalian di rumah, membuat bagan penyakit organ pernapasan manusia. Seperti yang di slide, ya. Dan ini juga bisa kalian lihat di buku tema 2 halaman 60. Nanti hasil tugas yang kalian kerjakan bisa kalian kumpulkan pada guru kalian masing-masing. Oke, sudah ditulis anak-anak?
Nah, sekarang silahkan amati gambar berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan kemana-mana, pembelajaran kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu yang hebat-hebat, pembelajaran kita lanjutkan, tetap semangat belajar bersama ibu. Oke, silahkan amati gambar dan simak penjelasan ibu berikut ini. Oke, kalian bisa melihat gambar apa itu? Iya, gambar orang menari atau seorang penari. Cantik ya penarinya. Tapi sekarang coba perhatikan. Di gambar itu penarinya memegang apa? Pegang piring. Nah, kalau yang ini penarinya megang apa? Pegang gendang atau rebana. Nah, ada yang tahu tidak? Yang penari megang piring ini nama tariannya apa? Iya, tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kalau yang megang rebana ini namanya tari renggak ayak dari Jambi. Nah, kalau yang ini penarinya megang apa? Megang busur panah dan anak panahnya. Nah, kalau ini kalian pasti tahu ya dari mana? Ini tarian dari Kalimantan Selatan, daerah kita. Namanya apa? Coba ayo. Iya, baksa dadap. Nah, kalau yang lain tadi cantik-cantik penarinya. Kalau ini penarinya jadi sangar ya, menakutkan. Kenapa? Karena penarinya menggunakan topeng. Ya, pasti kalian sudah tahu ini namanya adalah tari topeng. Berasal dari Cirebon. Dan nah, yang ini paling cantik seperti pengantin. Coba perhatikan apa yang dipegang oleh penari tersebut. Iya, penari tersebut memegang untayan kembang ya. Nama tariannya adalah baksa kembang, juga berasal dari Kalimantan Selatan. Oke anak-anak. Nah, dari benda-benda yang dipegang oleh para penari tadi, itu adalah termasuk pelengkap atau peralatan yang digunakan pada saat pertunjukan tari. Namanya adalah properti tari. Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan properti tari? Iya, betul sekali. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Lalu, apa sih fungsi dari properti tari itu? Nah, fungsi dari properti tari adalah yang pertama, penari dapat menyampaikan ide atau makna dari gerakan tariannya, sehingga penonton mudah memahami. Yang kedua, sebagai pelengkap busana tari. Dan yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Yang terakhir, memberikan nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, kayak anak-anak ibu yang luar biasa, properti tari ini macam-macam tergantung dari tariannya dan keperluannya. Nah, ada yang dalam properti tari seperti senjata ya. Nah, itu seperti keris. Terus ada lagi apa itu? Busur panah dan anak panah. Ini juga digunakan dalam properti tari. Nah, ini apa ya itu? Itu namanya rencong dari Aceh ya.
Ini penari Aceh menggunakan senjata ini dalam tariannya. Nah, ini tombak. Terus ada lagi kipas, juga digunakan sebagai properti tari. Topeng, untayan kembang, topi petani. Terus ini juga ada lilin, payung, dan rebana atau gendang ya. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, apakah semua tarian menggunakan properti tari? Ya, hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti tari. Properti tari itu dapat bermacam-macam jenisnya tadi. Sudah ya Ibu sebutkan tadi? Oke, anak-anak ibu yang luar biasa. Dari pembelajaran tadi, kita dapat simpulkan bahwa organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, trakea, dan paru-paru. Ketika kita bernapas menghirup udara untuk mengambil oksigen, oksigen itu terdapat di udara yang bersih. Udara yang kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, penyakit atau gangguan pernapasan seperti flu, asma, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Properti tari adalah segala kelengkapan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi dari properti tari tadi adalah agar penari dapat menyampaikan ide dan makna tariannya sebagai pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh, juga memberikan nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, benda-benda yang dapat digunakan sebagai properti tari seperti keris, tombak, topeng, piring, lilin, kipas, dan lain-lain. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan yang ada di slide. Juga bisa kalian lihat di buku kalian. Ini tugasnya. Silakan dicatat. Ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan properti tari? Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda yang digunakan sebagai properti tari? Keempat, apa fungsi properti tari? Dan yang kelima, tuliskan nama-nama properti yang digunakan pada tari Rangguk Ayak. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Semangat terus untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.